Saudara Presiden Prabowo Subianto menggembleng jajaran Kabinet Merah Putih tentang kedisiplinan dan kerjasama di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menekankan retreat atau retret Kabinet Merah Putih bukan bermaksud militeristik. Saya tidak bermaksud membuat negara militeristik. Bukan itu. Dalam ini Jajaran Kabinet Merah Putih juga mengunggah momen pembekalan kabinet dengan berseragam loreng di Akmil. Tak hanya para anggota kabinet, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun juga tampil kompak berseragam. Ya, masih bersama saya ada Dede Uki dan juga Mas Saidiman. Saya mau ke Mas Saidiman dulu. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya atau ke Mas Uki deh. Mas Uki, ini kan sebenarnya kedisiplinan, kemudian arahan, membangun kebersamaan ini bisa disampaikan oleh seorang presiden di rapat kabinet. Tapi pertanyaannya kenapa harus di Akademi Militer ini? Kenapa harus dibuat rangkaian panjang 4 hari menginap bersama para menteri dan juga wakil menteri serta utusan khusus presiden dan lain sebagainya? Iya, yang ingin kita peroleh ya dari para anggota kabinet ini bukan hanya menambah pengetahuan, bukan hanya mendapatkan pemahaman, tapi juga penghayatan. Ya, penghayatan itu artinya tidak hanya dia berhenti di kepala, tapi dia turun ke hati, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sedikit paparkan ya apa yang terjadi tadi gitu ya di saat pembekalan itu berlangsung ya. Jadi hari ini ada 2 materi pembekalan yang dibagi ke dalam 4 sesi. Jadi satu materi yang pertama itu adalah kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, ya, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, ya. Lalu yang kedua adalah tentang perencanaan pembangunan dan proses pembuatan kebijakan. Nah, meskipun pembekalan ini sudah pernah dilalui oleh menteri dan wakil menteri di Hambalang. Iya, ini yang mau saya katakan ya. Kalau yang di Hambalang itu yang terjadi adalah seperti ada pemateri dan juga ada peserta yang dimana pemateri menyampaikan isi materi, lalu peserta mendengarkan dan mencatat. Kurang lebih seperti itu yang di Hambalang ya. Tapi yang terjadi di sini ya, ini dilakukan exercise ya, diberikan contoh-contoh kasus yang dimana para anggota kabinet di sini berinteraksi, berkolaborasi ya, untuk menjawab contoh-contoh kasus, untuk menjawab apa-apa yang menjadi misalnya masalah di bidang tata kelola pemerintahan yang bersih, apa-apa saja yang menjadi masalah di bidang proses perencanaan dan pembuatan kebijakan. Jadi bukan hanya di level memahami Mbak Audrey, tapi dia turun sampai ke level penghayatan supaya mereka betul-betul menjadi kolaboratif government ya. Jadi di sini sudah ada exercise gitu. Jadi bukan hanya soal mereka mendengarkan materi lalu mencatat lalu sudah, bukan. Tapi mereka berlatih memecahkan masalah itu secara bersama-sama. Kurang lebih begitu. Oke. Tapi kalau Mas Saidi melihat seperti itu atau ada hal lain yang ditangkap dari penggemblengan yang dilakukan? Ini kan untuk mengingatkan, kemudian juga tadi memberikan arahan. Ini sebenarnya bisa loh dilakukan pada saat rapat kabinet bersama jajaran menteri dan wakilnya? Ya, tentu saja itu bisa dilakukan. Nah, saya kira tadi menarik ya istilah dari Pak Prabowo Subianto, the military way gitu ya, dan itu menurut beliau ini biasa diterapkan di pemerintahan-pemerintahan. Ini mengingatkan saya pada pernyataan Profesor Salim Said, ahli tentang militer, ahli tentang hubungan antara sipil dan militer di Indonesia yang sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Dia pernah mengatakan bahwa ada kecenderungan di kalangan militer itu menganggap bahwa kepemimpinan sipil itu tidak becus lah kira-kira gitu ya. Ini berbeda dengan kepemimpinan militer. Mereka menganggap bahwa kepemimpinan militer itu jauh lebih bagus dibanding kepemimpinan sipil. Sehingga selalu ada hasrat menurut Profesor Salim Said untuk kemudian militer itu mengintervensi masuk ke dalam sipil. Nah, itu pandangan umum di kalangan militer. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, walaupun beliau
menyatakan ini bukan untuk menjadikan para menteri itu sebagai militer, dan tentu saja itu tidak bisa dilakukan hanya 4 hari kemudian orang menjadi militer, tentu saja. Tetapi menurut saya itu berangkat dari semacam pandangan bahwa kedisiplinan itu hanya mungkin didapat dari atau lebih mungkin didapat dari pelatihan-pelatihan yang militeristik semacam ini. Saya menduga itu berangkat dari sana, sehingga Dan ini berangkat juga karena dari kita akan backgroundnya lebih Pak banyak. Prabowo sendiri, Mas Said. Gimana? Karena ini berangkat juga dari backgroundnya Pak Prabowo sendiri begitu. Iya, saya kira itu jadi ada pandangan semacam itu, dan menurut saya ini ya mungkin ada benarnya. Di militer kan ada kedisiplinan dan seterusnya, tetapi di dalam pemerintahan negara demokratis kadang-kadang kedisiplinan ala militer itu tidak persis sama dengan untuk mengelola sebuah negara yang demokratis. Di dalam negara demokratis di sana ada negosiasi, ada pertimbangan, segalanya tidak hitam putih gitu ya. Ada trade off di dalam pengambilan kebijakan, ada scarcity of resources yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga selalu harus menimbang ya plus minus, mana yang harus didahulukan, ada skala prioritas dalam pengambilan kebijakan dan seterusnya. Dan karena itu kemudian kedisiplinan di militer kadang-kadang tidak terjadi. Oke. Dan kita punya pengalaman ya, misalnya kalau kita bandingkan dua pemerintahan sebelumnya, Pak SBY dengan Pak Jokowi, Ya. ada orang mengatakan bahwa militer itu pasti tegas dan seterusnya, tetapi kalau kita lihat gaya kepemimpinan Pak Jokowi dengan SBY kan itu beda gitu ya, Pak Termasuk SBY. juga dengan Pak Prabowo saat ini begitu ya. Saya kira kita belum tahu Pak Prabowo ke depan, tapi kita sudah punya pengalaman sebelumnya di mana seorang militer tidak mesti dia selalu tegas gitu. Seorang sipil juga bisa tegas. Saya kira Bro Uki sepakat kalau kita mengatakan Pak Jokowi relatif tegas di dalam pemerintahannya. Oke, Mas Uki, ini kan tadi Pak Prabowo bilang kan ini bukan militeristik begitu ya. Tapi ini kalau kita lihat seluruh rangkaian ini apa ya, bisa dibilang sama atau hampir sama begitu dengan kegiatan militer begitu. Nah, nanti usai jeda nanti Mas Uki akan menjawab, tetaplah bersama kami saudara di Breaking News.